Ada masa dalam hidup di mana kamu mulai bilang satu kalimat sederhana. Ya udah, bodo amat. Awalnya, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu capek. Capek mikirin omongan orang, capek ngejelasin diri sendiri, capek berusaha jadi versi yang orang lain mau. Hal-hal yang dulu kamu pikir penting, pelan-pelan mulai terasa tidak terlalu berarti. Validasi, pengakuan, pendapat orang, semua itu mulai kamu lepas. Tapi di titik ini, sebenarnya ada dua kemungkinan. Kamu sedang bertumbuh atau kamu sedang lelah. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan sesuatu yang halus, bahwa hati manusia bisa lelah oleh dunia, dan kelelahan itu sering membuatnya menjauh dari banyak hal. Bukan karena sudah paham, tapi karena sudah terlalu berat. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina juga pernah menjelaskan bahwa jiwa manusia punya batas. Kalau terlalu banyak tekanan, dia akan mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kadang, cara itu adalah tidak peduli lagi. Seorang sufi seperti Ibnu Arabi memberi pandangan yang lebih dalam. Tidak semua melepaskan adalah tanda kedewasaan. Kadang, itu hanya bentuk halus dari kelelahan hati. Jadi saat kamu mulai merasa kamu nggak terlalu peduli lagi, nggak terlalu ingin menjelaskan, nggak terlalu ingin membuktikan, pelan-pelan saja, jangan langsung disimpulkan, karena bisa jadi itu bukan ketenangan, tapi hatimu yang sedang butuh istirahat. Setelah melewati fase lelah itu, pelan-pelan kita mulai melihat sesuatu dengan lebih jernih. Ternyata tidak semua hal harus kita pedulikan, dan di titik ini bodo amat mulai berubah makna. Bukan lagi karena capek, tapi karena sadar bahwa tidak semua opini itu penting, tidak semua orang perlu dimenangkan, dan tidak semua penilaian harus kita bawa pulang. Dulu, kita diam karena lelah. Sekarang, kita diam karena memilih. Memilih untuk menjaga energi, memilih untuk menjaga hati, memilih untuk tidak bereaksi pada semua hal. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa kebijaksanaan itu bukan tentang tahu banyak hal, tapi tentang tahu apa yang tidak perlu dipikirkan. Karena semakin kita dewasa, kita mulai mengerti bahwa ketenangan tidak datang dari mengontrol dunia luar, tapi dari mengatur apa yang kita izinkan masuk ke dalam diri. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa jiwa manusia akan lebih tenang ketika tidak terbebani oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Tapi tidak lagi menghabiskan energi pada hal yang tidak perlu. Bukan cuek, tapi tahu batas, karena hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan semuanya. Dan hati kita terlalu berharga untuk diisi oleh hal-hal yang tidak penting. Setelah kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipedulikan, muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya, apa yang selama ini terlalu kita genggam erat? Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan dunia, tapi hal-hal yang tidak kita lepaskan. Mungkin
Yang pertama adalah ekspektasi orang lain. Cara mereka melihat kita, cara mereka menilai hidup kita, cara mereka menentukan apa yang benar dan salah untuk kita. Kita berusaha memenuhi semuanya, sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kita inginkan. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa terlalu sibuk dengan penilaian manusia bisa membuat hati jauh dari dirinya sendiri. Yang kedua, mungkin adalah masa lalu, kesalahan, hal-hal yang sudah terjadi, tapi masih kita ulang terus di dalam kepala. Kita pikir dengan mengingatnya terus, kita bisa memperbaikinya. Padahal tidak. Seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa pikiran manusia sering terjebak antara masa lalu yang tidak bisa diubah dan masa depan yang belum tentu terjadi. Dan di tengah itu, kita lupa hidup di sekarang. Yang ketiga adalah keinginan untuk membuktikan diri. Kita ingin terlihat berhasil, ingin diakui, ingin dianggap cukup. Dan tanpa sadar, hidup kita berubah menjadi perlombaan. Padahal, tidak semua hal perlu kita buktikan. Seorang sufi seperti Ibnu Arabi pernah memberi satu pandangan yang dalam bahwa perjalanan manusia bukan tentang menjadi sesuatu di mata orang lain, tapi tentang kembali mengenal dirinya sendiri. Dan mungkin di titik ini kita mulai mengerti bahwa bodoh amat bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu kita bawa. Pelan-pelan saja, tanpa harus dipaksa. Karena semakin kita melepaskan, semakin ringan langkah kita. Setelah kita belajar melepaskan pelan-pelan, ada satu hal yang berubah. Hidup terasa lebih ringan, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi membawa semuanya di dalam kepala. Hal-hal kecil yang dulu mengganggu, sekarang mulai terasa biasa saja. Komentar orang, penilaian orang, bahkan ekspektasi yang dulu terasa berat, sekarang tidak lagi punya tempat sebesar dulu. Kita mulai mengerti sesuatu yang sederhana, bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, tapi dari cara kita melihatnya. Seorang ulama seperti Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang tenang adalah hati yang tidak tergantung pada penilaian manusia. Dan seorang pemikir seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa jiwa akan menemukan ketenangan ketika ia tidak lagi terbebani oleh hal-hal di luar kendalinya. Di titik ini, bodoh amat tidak lagi terasa kasar. Dia berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Menjadi batas antara apa yang penting dan apa yang tidak. Batas antara menjaga diri dan memaksakan diri. Dan mungkin inilah bentuk kedewasaan yang jarang dibicarakan. Ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk memikirkan semuanya,